Katakan hatiku, kami angkat hati kami pandang wajah-Mu Tuhan. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kuangkat hatiku, pandang kekudusan-Mu. Ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan Kau ada. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu di tempat ini, itulah sukacita kami Tuhan. Itulah kebanggaan kami bahwa Engkau melayakkan kami mengalami kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau hadir. Bukan hanya itu saja, Engkau sedang mengukirkan hati-Mu di dalam hati kami. Engkau sedang mencengkeram kami, membentuk kami, supaya semakin serupa dengan Engkau. Biarlah firman-Mu menata kami kembali, menjadi anak-anak yang cemerlang yang Kau suka. Sungguh anak-anak Allah yang harusnya tampil, Kau buat gereja-Mu seperti demikian. Oleh karenanya, biarlah pengenalan akan Engkau yang benar, yang kokoh,
yang benar-benar tertanam kuat, itu terjadi dalam jemaat-Mu ini. Berfirman-Lah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Bisa dapat tempat semua? Baik. Saudara, nanti kita akan baca dalam Galatia pasal yang ke-5. Tapi sebelum itu, menuliskan pesan-pesan pastoral bagi jemaat ini menurut saya yang saya alami tidaklah mudah, saudaraku. Semua tulisan itu dituliskan dengan pergumulan yang tidak mudah. Ya, kalau saudara simak, itu merupakan suatu alur cerita yang berkesinambungan, tidak putus loh saudara. Karena ada yang mau Tuhan pesankan dan tanamkan di situ. Kalau menurut saya, saudara mau, saudara kumpulkanlah tulisan itu. Jadi satu pelajaran ya, yang menanamkan sesuatu yang sangat perlu bagi kita. Karena mudah dikatakan kemerdekaan roh. Tapi seperti apa yang sesungguhnya? Saudaraku, itu gak bisa dibandingkan dengan apa-apa, dengan apa, whatever, mau hartamu, mau apa, ketenaranmu, gak bisa saudaraku. Itu memerlukan satu pembentukan, satu kepercayaan saudaraku. Menuliskan hal itu, saya teringat Paulus ketika menuliskan surat-surat. Walaupun dia berkata bersyukur dan memuji Allah, tapi sesungguhnya keadaan dia adalah keadaan beban yang sangat berat di penjara, di daerah di dalam perjalanan yang mengandung tantangan, sampai kita dibentuk, saudaraku. Saya bersyukur Tuhan banyak membentuk saya lagi. Minggu kemarin saya ke Toba, saudaraku. Toba. Sudah cukup lama saya nggak ke Toba. Saya ke Toba. Tapi saya datang dengan satu sikap yang berbeda, saudaraku. Kalau dulu saya datang, saya rasanya waktu jalan, wah nanti mau melakukan ini, nanti bisa melakukan ini, nanti bisa melakukan ini. Ya. Ya maklum lah ya kan, Toba, pos Toba. Ya. Saya kalau Toba ingat pos Maja itu, memang ya, tidak tahu kenapa. Sebelumnya saya berangkat, saya tuh baru bicara, ada calon bupati yang cukup ratingnya tinggi. Dia cukup begini. Kalau saya biasanya saya langsung, sebenarnya bisa saya ketemu ada program yang besar, tapi saya sadar. Yang Tuhan mau kerjakan melalui pelayanan ini, it's not about me. Ini bukan tentang saya. Ya, saya harus katakan, aku gak punya keinginan apa-apa lagi Tuhan. Tetapi aku mau nurut Engkau mau suruh apa atas Toba ini. Kalau Engkau suruh aku diam, aku akan diam. Kalau Engkau suruh aku bergerak, aku akan bergerak. Kalau suruh aku bertindak, aku bertindak. Pokoknya suka-sukamu Tuhan. Dari diriku sendiri, saya hanya ingin mengenal Engkau dan menggenapi apa yang Kau mau. It's nggak mudah. Bagi saya tidak mudah, karena saya termasuk orang yang punya impian, saudara. Tapi ketika impian itu saya serahkan sama Dia, I have nothing. Apa bahasa Indonesia itu? Aku nggak punya apa-apa lagi Tuhan. Bahkan
Kegerakan ini bukan perkara GKKD. Sampai saya pun rasanya, sudahlah. Kemana Tuhan mau bawa aku, bawalah aku. Ya, nggak ada yang harus kupertahankan. Karena jemaat ini milik Tuhan. Tuhan mau apain, suka-suka Tuhan. Karena dikatakan khusus, kan khusus ya? Ya saudara, kata khusus mungkin biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan mau menanamkan khusus, it means, ya, itu berarti bukan programmu, bukan program kita, tetapi programnya Tuhan. Karena Dia menantikan bertahun untuk menyatakan itu. Karena terus terang saja, apa yang dinyatakan banyak keraguan-raguan. Karena kita memandang, kita ini nggak punya, kita nggak mampu, kita begini. Tetapi Tuhan sedang memberesin, supaya kau sadar kau nggak mampu. Percayalah sama aku. Sampai diserahkan begitu. Ya. Dalam tekanan, dalam intimidasi, dalam begini. Kenapa kau tunjukkan arti kemerdekaan roh itu Tuhan? Ya. Tidak mudah saudaraku, saya tak mudah. Sama sekali nggak mudah. Tetapi karena Dia sedang membentuk pelayanan ini, jadilah yang seperti Dia mau. Ada amin? Baik, cukup. Kita akan buka di dalam Galatia pasal yang kelima. Kita baca ayat 1 sampai ayat 5 saja. Atau baca sampai ayat 15 lah. Biar 1 sampai 5 ini yang ada di warta jemaat ya. 1 sampai 15. Kemerdekaan Kristen. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Ada siap? Baik, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Ya, ayat 16 saya bacakan satu ayat ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, saya tekankan lagi ayat yang pertama. Ini luar biasa saudara. Dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dalam pikiran Tuhan dan benak Tuhan, bagi orang percaya, Dia planningnya sungguh-sungguh ingin memerdekakan kita.
Tapi berita kemerdekaan yang dimaksud, ini bukan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan yang Tuhan maksudkan, ini jarang diselami, jarang digali saudaraku. Tapi dipikir ya saya merdeka, merdekanya pikirnya merdeka, saya bisa masuk surga nanti, punya jaminan keselamatan. Oh, lebih jauh daripada itu. Yang Tuhan maksudkan, Kristus sungguh-sungguh memerdekakan kita. Kemudian saudara coba simak ya. Ini kisahnya begini saudaraku. Pada masa Paulus menulis surat ini, kita masuk dulu keadaan situ. Saudara, pada saat itu Alkitab nggak ada ya saudara? Nggak ada. Tidak ada Alkitab. Yang ada Taurat. Itu pun nggak banyak yang punya. Ya, Kisah para Nabi satu-satunya yang punya. Jemaat, orang percaya, enggak punya kitab. Tak punya. Jadi, untuk di Korintus, yang dia pegang setelah Paulus datang-datang dan menulis surat, yaitu surat Paulus. Dan hukum Taurat. Mereka enggak punya. Dan pada keadaan seperti itu, saudara bisa mengerti kenapa Paulus katakan, hiduplah oleh roh, bergantunglah oleh roh. Karena nggak punya pegangan kecuali Taurat. Tapi Taurat membuat orang jadi masuk dalam kuk perhambaan. Enggak ada. Saudara sekarang punya Alkitab ya. Mau tahu kehendak Allah, gali-gali, itu pun nggak digali. Dulu saudaraku maunya tahu kehendak Tuhan gimana? Memang tanya sama Roh Kudus. Makanya luar biasa terjadi pada kehidupan masa lalu. Pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Karena kebergantungan orang sama Roh Kudus itu tinggi. Tapi sekarang saudaraku, ketika dibentuknya Alkitab ini, dikukuhkan ini, bergeser. Dia nggak diandalkan. Pokoknya apa yang tertulis. Padahal yang tertulis mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus. Dan dia akan menuntun kamu, memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Itu sudah ditulis, tapi itu tidak dilakukan. Karena orang terfokus. Saya mau kasih tahu, kenapa terfokus? Terfokusnya gaya hukum Taurat. Inilah yang dimaksud dengan kuk perhambaan. Atau dalam kitab Korintus 2 Korintus 3 dikatakan sebagai selubung. Selubung hati. Karena sampai sekarang dikatakan kan, ketika mereka membaca, mereka ada selubung. Sayangnya orang percaya juga begitu kebanyakan. Apa maksudnya saudaraku? Tidak bisa melihat lagi konten Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan kasih karunia. Tapi kasih karunia yang dibagikan bersyarat melulu macam hukum Taurat. Karena hukum Taurat berkata gini, kalau kamu melakukannya, kamu menuruti hukum itu, baru kamu mengalami kemerdekaan, baru kamu mengalami janji-janjinya. Padahal hukum kasih karunia, ketika engkau datang pada Kristus, engkau bergantung pada Rohnya, engkau dipulihkan. Nggak bisa terima. Kok gampang gitu? Yang buat sulit itu manusia. Yesus sudah tanggung semua. Contoh. Ini kisah tentang bersunat, ya. Kita eksposisi dulu ayat-ayat ini. Kan begini Paulus menegur orang di sini. Kalau saudara lihat nanti, mirip nih. Ini Galatia, kota Galatia kan? Jemaat. Yang kalau Korintus, jemaat di Korintus. Dan di jemaat mana? Pesannya sama loh. Mirip. Yaitu kemerdekaan yang Kristus sediakan melalui kasih karunia. Ini bicara tentang sunat. Dibilang begini, kayaknya kan kata-katanya tajam juga ya.
Barang siapa yang bersunat, sudahlah, engkau hidup aja dalam hukum Taurat. Ini kata-katanya lebih kejam lagi, lebih ngeri. Ya. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali apa? Sama sekali apa? Tidak berguna sama kamu. Jadi nggak usah ngomong-ngomong Kristus lagi. Kayaknya ngeri kan? Ngeri kan? Maksudnya apa? Kalau engkau terima Kristus, percayalah karyanya. Nggak pakai embel-embel. Kalau dulu dalam perjanjian lama, syarat pertama perjanjian mau mereka harus disunat. Karena itu janjinya pada Abraham kan? Keturunan Abraham yang dimaksud keturunan penerima janji adalah mereka yang disunat. Makanya yang disunat adalah keturunan daging sama mereka yang tinggal di sana yang melekat, yang dilayakkan menerima janji-janji. Dan kalau kamu masih berpegang pada itu, tinggalkan Kristus. Padahal Kristus sudah berkarya kan? Tinggalkan Kristus. Kalau masih menggunakan gaya-gaya seperti itu, tinggalkan Kristus. Ini artinya, tegas sekali dia bilang. Kalau engkau mau hidup dalam karya Kristus, bahkan lagi. Ayat 4. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu di luar hukum kasih. Makanya orang, saudaraku, ketika datang sama Tuhan, ketika minta pengampunan, masih tertuduh terus. Pernah nggak saudara alami? Sudah minta pengampunan dari Tuhan, masih tertuduh terus. Karena apa? Itu yang dimaksud. Karena di dalam pikiranmu, di dalam batinmu, ada hukum yang menutup. Bahwa ada kutuk, ada begini. Saudara nggak sadar, saudara percaya. Dan itu yang dikatakan, bahwa sekalipun kau hidup, mau hidup dalam kasih karunia, tapi hatimu dikuasai dengan Taurat. Ketika engkau memandang Kristus, ada selubung di dalam kamu, di hatimu, yaitu engkau masih punya sistem itu. Mungkin aku kena lagi. Iya kan? Dan ketika saudara mengalami pergumulan, muncul lagi, mungkin ini akibat aku dulu pernah begitu kan. Padahal dulu minta ampun kan? Ya enggak? Dan ketika mengalami kegagalan, mungkin ini hukuman Tuhan dari padahal udah minta ampun belum? Sekarang saya mau tanya dulu, Paulus kejam enggak? Saulus, sebelum Paulus. Saulus, Stefanus mati menjadi saksi siapa? Saulus, pembunuh lo itu. Walaupun orang Farisi pembunuh. Sesungguhnya kalau hukum Taurat itu kena terus sama dia. Ya toh? Di bawah. Tapi ada enggak perjalanan dan kisahnya Paulus dalam kesaksian surat-suratnya? Bahwa kalaupun dia mengalami tantangan, dia mengalami badai, dia mengalami penjara, dia bilang, ini gara-gara aku dulu apa? Membunuh orang-orang kudus Tuhan. Karena dulu aku kejam. Ada itu tulis? Tidak ada. Dia bilang apa? Kalau aku ngalami ini karena aku sedang menyelami penderitaan Kristus supaya aku kenal dia. Beda kan? Dia tidak melakukan karena tertuduh. Dia mengalami tantangan itu, tapi dia tidak tertuduh, tapi dia makin merasakan rasanya seperti apa pengenalan akan Kristus. Tapi zaman sekarang bahkan orang percaya bilang, ya mungkin karena dulu aku suka begini. Saudara tidak kenal hukum kasih karunia. Makanya mana kemerdekaan roh itu? Sebentar rasa merdeka, sebentar rasa enggak. Sebentar rasa merdeka, sebentar rasa enggak. Bahwa kemerdekaan roh bukan berarti saudara tidak mengalami penderitaan. Ya, karena mengalami penderitaan itu ada maksud. Memurnikan imanmu. Bukan karena kutuk dan hukuman. Karena kutuk dan hukuman itu hukum Taurat. Halo. Ini yang dimaksud dengan kuk perhambaan.
Nah ayat 1, coba lihat ayat 1 bilangnya bagaimana? Ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan melalui apa? Hukum kasih karunia. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan ini apa? Itulah selubung itu. Itulah hukum lama yang suka menguasai kamu, yang menggerogoti kamu. Seakan-akan ketika Tuhan sedang membentuk kamu, karena itu akibat dosa-dosamu, padahal sudah diampuni. Ya, kayaknya nggak rela Tuhan ngampuni dosa orang kan kalau itu diinget-ingetin terus kan? Ya dah. Halo? Kayaknya kau main-main sama Tuhan. Sekalipun dosamu merah atau pekat kali, Tuhan akan menjadi putih. Kayaknya basa-basi itu ya. Karena apa? Karena selubung hukum Taurat yang kau pegang. Bukan hukumnya. Sistem itu ada di hati dan pikiran kita. Dan itu yang menuduh kita lupa. Halo, merdeka nggak merdeka? Ya memang bilang merdeka yang 75 tahun itu memang agak lain. Tapi ini merdeka, it's serious, this is merdeka. Ya, sebab Allah adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada? Are you sure? Maksudnya mana? Ketika roh Allah hidup di dalam kita, Dia membebaskan kita dari kuk perhambaan dan sistem Taurat dan selubung itu. Kau akan mengalami kemerdekaan. Ingat, bukan berarti nggak sakit, saudaraku. Bukan berarti nggak ada penderitaan. Cuman tujuan itu lain. Cek, Paulus mengalami penjara enggak? Mengalami enggak? Mengalami aniaya enggak? Tapi dialah orang yang paling tahu apa artinya kemerdekaan roh itu. Dan dia hidup di dalamnya. Lah kita yang sok-sok tahu langsung menjudge. Menjudge. Saudara sering dalam hidup ini mengalami kegagalan. Dan dasarnya karena masa lalu. Kalau engkau datang sama Tuhan, itu sudah terhapus. Karena Taurat sistemnya, itu yang membuat kita tertuduh. Kita gak mengalami kemerdekaan. Bagaimana kalau gak mengalami kemerdekaan roh, bisa menari di dalam dia dengan sukacita. Bagaimana bisa melakukan dengan berani. Gak bisa, saudaraku. Bagaimana ketika Tuhan berjanji dan janji itu kayaknya mustahil saudara bisa percaya? Nggak bisa. Karena apa? Karena selubung itu selalu menuntut kamu. Kamu itu orang kayak gini. Pernah dituduh seperti gitu? Kamu itu orang kayak gini. Dunia tahu, tapi ingat saya mau kasih tahu. Tuhan lebih tahu kamu daripada dunia. Amin. Kalau Tuhan katakan engkau diampuni, dunia bilang enggak diampuni, mana yang kau percaya? Halo, mana yang kau percaya? Tapi hatimu sekarang, siapa yang kau percaya? Hanya kau yang jawab, enggak usah jawab. Tapi kebenaran berkata, tidak seperti itu. Jadi bukan cuma Musa ya saudaraku. Dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang katakan ketika mereka membaca firman Tuhan, ada selubung yang menutupi mereka, menutupi hati mereka. Karena selubung itu yang bisa buka cuman Kristus. Oleh karenanya, setiap orang yang gak yakin benar akan hukum kasih karunia, pasti ada selubung. Ceklah.
pasti ada selubung, yaitu hukum yang kau buat di hatimu, yang kau buat di pikiranmu, yang menuduh engkau, sehingga rasanya engkau bukanlah pribadi yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 37, lebih daripada pemenang. Kata itu kata yang gak berarti sesungguhnya bagi orang yang tanggung-tanggung. Tapi bagi orang yang hidup dalam hukum kasih karunia, itulah yang cocok bagi mereka. Lebih daripada pemenang. Bukan karena nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Boleh nyanyi, tapi hatimu Tuhan tahu. Jadi sekarang harus dipisahkan dulu supaya bersih. Pisahkan gini. Kalaupun ada, karena kalau baca firman harus seimbang. Kalaupun ada pencobaan dalam hidupmu, kalaupun ada penderitaan dalam perjalananmu, ingat, itu bukan karena kerja hukum Taurat dan tuduhan, bukan. Karena itu proses pemurnian untuk kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau bertobat, hatimu bertobat. Tetapi gaya dan sikapmu kadang-kadang masih lama, dia harus proses. Ya, dan proses inilah yang mengalami masa seperti gitu. Tuhan tahu, Paulus ini orang terkenal dulunya si Saulus itu. Dan karena itu, dia harus masukin proses. Bukan karena hukuman dia yang dulu, tetapi dia karena mau dipakai luar biasa, Tuhan beresin. Halo. Ya. Tuhan beresin. Jadi kamu baru mau sebulan kenal Kristus, mau 5 tahun, mau 10 tahun, hari ini sama pesannya. Jangan tanggung-tanggung menerima kemerdekaan Kristus. Amin. Juga jangan kita pakai mulut kita untuk menuduh orang lain. Perkataan kita kan beda. Ya begini, ya itulah dulu kau suka begini. Hei, jangan keluar lagi perkataan itu, karena itu tidak menyangkut hukum kasih karunia. Kecuali dia belum bertobat. Boleh dong, ya kan? Dia nggak pernah meminta datang sama Tuhan. Bisa dipakai itu, karena engkau sangat berdosa, engkau sudah menyusahin orang, engkau gini, dan engkau tidak bertobat. Terjadilah seperti itu. Itu bisa. Karena memang akan terjadi seperti gitu. Tetapi ketika engkau sudah datang minta ampun, persoalannya bukan orang lain yang berkata. Kita yang melemahkan iman kita dengan percaya seperti itu. Saudara lihat, jemaat mula-mula berjalan. Dia nggak punya Alkitab yang seperti kita punya, yang sudah dikanonisasi. Sudah diteguhkan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah begini, sudah dikokohkan. Mereka gak punya. Mereka berjalan dengan apa? Dengan roh dan suratan-suratan. Ya syukur suratan Paulus itu dibuat jadi firman kemudian. Karena Roh Kudus setuju isinya. Ya, ingat, saudara baca. Ini saya mau kasih tahu ya saudaraku, saudara akan ditentang oleh beberapa kepercayaan. Itu Alkitabmu itu bukan firman Tuhan, tapi surat. Pernah dengar gitu? Pernah dengar gitu? Jawabannya apa? Jawabannya sederhana, betul. Itu suratan Paulus ini. Tetapi ingat, Roh Kudus menyetujui bahwa itu pesan dia. Makanya suratan itu dijadikan pesan yang universal. Dasarnya memang itu tulisan. Tetapi Roh Kudus setuju. Ingat ya. Roh Kudus Tuhan setuju. Dan itu dibuat sebagai universal untuk orang percaya. Dan itu menjadi perkataannya. Jadi nggak usah debat-debat kusir. Ya. Selesai. Karena kalau nggak ngerti, saudara ragu. Iya juga ya, baca. Dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Lah kan, siapa? Ini surat kan? Penutup, salam. Apa urusannya salam?
Saya mau kasih tahu saudara. Ya, itu tulisan Paulus. Tetapi rahasia surga kebenarannya benar-benar dibukakan sama dia. Dan isinya disetujui oleh Tuhan. Dan Tuhan mengkukuhkan itu menjadi firman yang universal. Bahwa itu berlaku sampai pada kesudahan zaman. Makanya kau pegang sekarang. Ya, kita percaya sekarang. Ya, bahasa kerennya kanonisasi, berdasarkan gini, udahlah nggak usah terlalu pusing kayak gitu. Penjelasan sederhana yang saya sampaikan, pegang itu saja. Ya, ini udah diselidiki, sudah begini-begini, kayak otak manusia aja yang pakai itu. Ya, tidak itu prosesnya, karena memang Tuhan setuju. Kalau saudara simak ceritanya, disitulah berlaku, dia konsisten akan kebenaran Kristus. Ya. Petrus yang menulis, Paulus, Yohanes konsisten. Makanya Tuhan menyetujui dan memakai itu menjadi firman-Nya. Jadi jangan ragu. Jangan pernah ragu, perkataan itu hanya tulisan, tapi itu jadi firman. Karena yang tadi nih baru pelajaran yang kita terima hari ini. Ya, yang kita terima hari ini tentang sunat, ketika orang berpegang pada sistem hukum yang tertulis, Tuhan katakan begini, tidak katakan Taurat itu salah dan begini, bukan, tapi Taurat adalah sesuatu warning untuk menunjukkan kalau penyengkapan dosa benar itu Taurat, tapi cara penyelesaiannya sekarang terjadi hukum kasih karunia. Ya. Jadi tidak ada salahnya. Cuman itu harus dipenuhi. Caranya apa? Melalui Kristus. Karena dia sudah melakukan. Kristus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat sampai mati di kayu salib. Dan dengan memiliki dia, akhirnya kita mengalami penebusan. So jangan kamu lagi tinggal dalam Kristus bersama Roh Kudus. Kita diproses, diajarin, dibimbing, dididik. Ya, dididik. Jujur, sebagai orang percaya, kau suka tertuduh gak dengan masa lalu yang sudah kau minta ampun? Halo, suka gak? Kok pada diam semua, entah gini kayak suka, enggak gini kayak gitu. Enggak usah ngomong pun gini gitu loh, biar tahu loh. Hah? Mau kadang-kadang, mau enggak, pokoknya iya kan? Ya kadang-kadang tetap iya enggak? Ya iya juga. Karena kebenaran tanggung-tanggung. Kalau masuki satu proses pembentukan, terima itu sebagai pembentukan, bukan kutukan. Bukan hukuman. Tapi itu pembentukan. Ya. Sekarang apa kurangnya Paulus setelah dia bertobat? Apa kurangnya? Bahkan dia dituduh lain sama teman-teman rasulnya. Kurang apa dia? Tapi lihat. Waktu dia katakan, ini semua ada di warta, kalau saudara ikuti dari warta yang sebelumnya. Bahkan dia katakan, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan, kesesakan, kesusahan, aniaya, semua. Kok nggak dia bilang begini, bahwa sekarang orang banyak dipisahkan dari Kristus karena kekayaan kan? Ya, karena kelimpahan kan? Banyak. Tapi kenapa enggak? Kenapa Paulus nggak tuliskan itu? Karena yang dia alami bukan kelimpahan materi, bukan kelimpahan jasmani. Yang dia alami adalah penderitaan, aniaya semua. Itu nggak bisa melepaskan dia dari kasih Kristus. Dia nulis yang dialami, disetujui oleh Roh Kudus dan dibuat jadi firman-Nya. Saudara, kalau orang senang, mudah menyangkalin Kristus masih mikir. Tapi kalau orang udah sangat menderita kali, bisa nyangkalin Kristus enggak? Yang paling gampangnya itu kan. Enggak benar Tuhan ini, sakit kali aku. Lebih cepat kan? Itu? Kalau
kalau lagi yang bagus kelimpahan bilang nanti diambil. Oh ya nggak lama, aku mau sungguh-sungguh lah sama Tuhan. Gitu kan? Gitu. Tapi kalau penderitaan, ngomonglah kau situ, aku yang sakit nggak bisa lagi, nggak tahan lagi, aku kedukun lah aku, udah nggak tahan aku. Jarang yang bisa berkata, lebih baik aku mati menemui Kristus dengan keadaanku daripada aku lakukan yang kayak gitu. Itu jarang. Nah itu Paulus. Ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari aku? Tidak. Penderitaan? No. Sekarang mulai paham kenapa selalu dikatakan Paulus, bergantunglah, hiduplah oleh Roh. Coba ayat kelima indah sekali ini, ayat kelima. Please. Dikatakan gini, coba baik-baik, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Maksudnya menantikan kebenaran kita harapkan, artinya penerapan dari kebenaran itu terjadi. Kita nantikan dengan dua, yaitu oleh Roh Kudus dan karena imanmu. Jadi hari ini saudara belajar lagi, karya Roh Kudus adalah bersama imanmu mengalami engkau kebenaran nyata dalam hidupmu. Jadi kalau diabaikan Roh Kudus, apa yang kau mau dapat? Imanmu gak sanggup. Gak sanggup. Tulisannya kelihatannya sambilan, tapi ketika diselidiki, bahwa dia sedang memaksudkan itu. Engkau kuat karena dua, Roh Kudus dan imanmu. Ada peran kita, itu iman kita. Peran Tuhan, disertainya kita dengan Roh Kudus. Jadi kalau orang tidak membangun hubungan dengan Tuhan, kuat seperti apa kok bisa? Nggak bisa. Iman seperti apa? Karena ini bertalian ini. Ini bertalian. Saya ambil cuplikan dulu yang di dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Ayat 16 mulai. 16 sampai 18. Karena 16 ini pendahuluan, ini di sini dikatakan. Dikatakan gini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Tahu? Ya, ketika engkau datang sama Tuhan dan memahami hukum kasih karunia, selubung itu diambil daripadanya. Yaitu sistem hukum Taurat itu ditarik daripadamu. Amin. Yes. Karena ini waktu bicara selubung, saudara baca di atas. Baca sebelumnya. Ini adalah akibat sistem hukum Taurat yang ditaruhkan di dalam kepercayaan orang pada masa itu. Karena sebelum Kristus ada sistem itu. Dan kalau nggak keluar dari sistem itu jadi selubung. Ketika membaca kebenaran Kristus, mental. Kecuali dia datang pada Kristus mengatakan, aku serahkan, aku percaya kepadamu. Dan ayat 17 katakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung lagi. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya, dengan kemuliaan yang semakin besar. Maksudnya begini saudaraku, karena kita percaya dan menerima Roh Kudus, saudaraku, Roh Kudus bekerja di dalam kita, membuka selubung itu. Kita
terbuka dan kita mulai percaya. Enggak, aku percaya Tuhan itu baik sekali. Tercerminlah dalam hidupnya satu sistem yang beda dalam hidupnya, sistem percaya yang dibaharui, dan kemudian berpancarlah Roh Kudus bekerja, berpancarlah berpancarlah daripadanya satu kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Dan orang bisa melihat, ini beda. Ini beda. Ya, dengan kemuliaan yang semakin besar. Semakin kau alami, semakin besar. Ada yang bertanya terus kemudian gini, tapi gimana Pak, dulu kita tuh sudah kacau kali, sekarang sudah bertobat, ya kita bawalah dulu. Kau yang bilang sistem itulah yang kau percaya, makanya kau bawa terus. Ya toh? Tapi kalau sistem yang kau percaya adalah karena kasih karunia dia, aku dilepaskan. Dia akan, makanya dibawa engkau dalam proses yang baru untuk memulihkan keadaan lama. Jangan memandang proses yang baru ini sebagai hukuman dari keadaan lama, tetapi proses yang baru ini membersihkanmu dari keadaan lama supaya tercipta kembali satu kemerdekaan yang sesungguhnya. Halo, ada amin? Ada amin? Atau nggak paham? Ya, kalau nggak paham, ajarin supaya jadi paham. Dan itu yang mesti berlaku di dalam jemaat ini. Saya yakin Tuhan gak akan bergeser sampai ini jelas. Gak akan bergeser. Karena itu yang dia mau. Bahwa dia hadir. Sayang saudaraku. Pak, gimana sudah 2000 tahun kok gak begini-gini? Karena dalam prosesnya ada selubung yang terus dipegang sama orang percaya. Dan pada hari-hari di mana hujan akhir mau dicurahkan, dia akan bereskan itu, saudara. Dia akan bereskan kuk perhambaan itu. Merdeka. Karena begini, saudaraku. Yang kau impikan, yang kau bayangkan itu masih terbatas daripada yang Tuhan mau dan Tuhan rencanakan. Jadi makanya dia harus beresin karena tata ulang. Kayak apa namanya? Ditata ulang. Kalau ada blueprint yang kau buat, itu harus dia ganti. Karena bagi dia terlalu kecil kapasitasmu. Aku mau, makanya harus ku tata ulang. Serahkan semua supaya aku tata ulang. Kalau dipikir-pikir, umur saya segini, pada saya dulu, bapak saya umur segini, udah masa pensiun kan? MPP, 56 tahun udah masa persiapan pensiun kan? Ya. Kalau angkatan laut kayak begitu, dia dikasih sampai umur 58, boleh dikaryakan di mana, nggak aktif lagi, tapi masa percaya. Sebenarnya aku udah dalam posisi itu, tapi kok aku kayaknya masih lain, ya, masih lain nih. Ibu kan kadang ngomong, ya umur saya begini, tapi seger terus. Lain. Bu Elisa maksud saya. Lain. Mana ada 54 nggak percaya Bu Elisa 54. 34 percaya. 54 nggak percaya. Ya kan? Udah lama nggak tampil di sini Bu Elisa ya. Suruh tampil dia. Udah lama nih. Kenapa? Karena kalau mau kita percaya mau menghidupi, dia rubah saudaraku. Dia rubah. Pergumulanku sama orang tuaku lebih banyak aku yakin banget. Lebih banyak aku. Lebih berat mana? Aku yakin banget, lebih berat aku. Tapi aku tahu sebagaimana Paulus katakan. Ya, yang ku kehendaki ya mengenal dia. Sampai enggak gampang, sampai bisa berkata, Tuhan, kalau saya sekarang bilang ini, aku enggak ingin melakukan pekerjaan besar begini-begini, tidak. Takutnya aku nyuri kemuliaan di situ. Enggak. Aku mau apa yang kau suruh aja lah. Ya, udahlah. Apa yang kau mau atas aku mempercayai sekalipun tidak mungkin aku mau mempercayainya.
Udah. Impian pun sudah kuserahkan. Yang ku ingini, apa lagi? Engkau saja diam dalam rencanamu. Bapak bisa nyanyi lagu itu nggak Pak Enikson? Pemusik bisa nggak lagu itu? Coba tuh, yang bisa apa depannya itu? Pulihkan aku Tuhan. Tahu Pak Adi lagunya? Tahu lah Pak Adi, hebat. Aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Masih ada kesempatan kan? Segarkan jiwaku Tuhan oleh kuasa firman dan roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mata-Mu Engkau Oh my God. Bagi sekarang ini kesaksian saya, saudara, lagu ini. Saya percaya ketika kita semakin gini ya, mengenal Dia, Dia akan bawa kita. Dia akan proses keinginan kita. Ingat, tekanan, penderitaan, semua adalah jalan Tuhan untuk membentuk kita, mold us, form us. Kan ada kata begini, aku tanah liat, engkau penjunan, tukang pembuat potter, keramik atau ya gitu. Suka-suka dia mau buat lehernya kecil, suka dia. Nggak bisa kita bilang, yang gede leher aku Tuhan. Nah, dia mau kecil, dia mau buat untuk begini, suka dia. Kenapa dia samakan kita dengan tanah liat? Karena untuk jadi tanah liat, diremukan nggak? Ya, lo ini mau dipakai emang tanah liat langsung diambil gini? Enggak, dikasih air, dimatangkan, ya, sampai lunak. Lo nggak tahu kamu kayak gitu? Yang kaku, diginin kamu kaku ketika Tuhan tangkap. Dia gerus, dia proses. Kalau bandel, diketuk. Ada kayu bulat, dipukul-pukul. Sakit gak? Tapi gak apa-apa. Dia sedang membentuk bencana yang indah. Amin. Dia sedang bentuk bencana yang indah. Jangan larinya jadi stres. Kalau gak mempan, dipukul, bukan dibentuk, tapi stres. Dibentuk.
Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku Tuhan oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Sampai dalam pandangan kita bisa diproses bahwa yang kita lihat adalah tujuan Tuhan itu yang mulia. Nothing else, nggak ada yang lain kecuali tujuan Tuhan dalam hidupku. Itulah yang mulia. Amin. Dan keindahan tujuan Tuhan dalam hidup kita memudarkan dunia. Saudara, waktu di Toba saya berdiri, saya keluar dari kamar di atas cukup tinggi. Saya lihat pemandangan yang indah, tapi saya nggak muncul apa-apa. Saya hanya berkata, kalau engkau mau melakukan sesuatu, lakukanlah. Aku nggak punya apa-apa, kecuali engkau. Kalau engkau mau bangun daerah ini, sukamu Tuhan, bangunlah. Aku udah nggak punya apa-apa. Aku hanya mau engkau saja. Ada amin? Kadang-kadang kita melihat terlalu besar ambisi dan ini kita. Padahal itu sedang mau Tuhan proses. Ambisimu masih terlalu kecil dalam bagi rencana aku. Kadang-kadang seperti gitu dan seringkali memang. Ambisi kita masih mengukur kemampuan kita. Dia mau proses. Kan kini jemaat khusus kan? Hah? Halo, kamu jemaat khusus? Amin. Kalau jemaat khusus saudaraku, kehebatan Tuhan atas dunia ini. Kau lekat sama Dia. Besar. Tapi jangan kau berpikir-pikirkan dirimu. You are nothing. Sampai feel nothing. Kecuali engkau saja. Yeah. I mean it. Aku maksudkan itu serius. Ini bukan cerita basa-basi.
This is serious. Ini serius kawan. Ya. Ini serius. Kembali ke ayat 5. Ini rahasianya saudaraku. Rohnya dan imanku. Itulah yang membuat kebenaran jadi nyata. Amin. Perbaiki imanmu, kau hidup karena kasih karunia. Bukan karena selubung hukum Taurat. Atau kuk perhambaan dari hukum Taurat. Kau hidup karena kasih karunia. Ketika kau datang sama Tuhan, kau jangan ingat. Saya mau kasih tahu saudara. Enggak ada rumus sakit hati di sini. Enggak ada rumus kecewa di sini. Ya kalau orang percaya pada hukum kasih karunia, mana ada kecewa lagi? Hah? Kan kau kecewa sama manusia kan? Kau nggak memandang lagi, nggak mau dulu dikinin, nggak ada lagi, nggak ada lagi kawan, nggak ada. Hari ini, kalau itu menjadi kukmu pada hari ini ketika kau percaya, ada hukum kasih karunia, kau harus ampuni, kau harus beresin, kau harus lepaskan pengampunan, lepaskan. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampunimu, amin. Sudah lebih dahulu membebaskanmu. Supaya mata kita bisa melihat keindahan Tuhan yang memudarkan dunia ini. Dan oleh rohnya, jangan abaikan pekerjaan Roh Kudus. Nantikan dia. Ya, dia diutus Tuhan untuk menyertai kita. Untuk menggenapi tujuan Tuhan atas kita. Pekerjaan Roh Kudus dan imanmu. Amin. Pekerjaan Roh Kudus itu hak dia. Imanmu, hak kamu. So, terimalah saat ini. Kau dikuasai dengan hukum kasih karunia. Kalau masih merasa engkau datang dari keluarga gagal, tinggalkan itu. Amin. Bahwa engkau masa lalumu seperti gini, engkau dari latar belakang, saya ini bukan begini, pastor enak aja lah, pastor dari Jawa, dari ITB, dari begini, minta maaf. Tidak. Itu enggak ada lagi dalam aku lagi. Aku lebih suka disebut siapa? Pastor Daniel. Kayaknya namaku udah diganti semua ya. Aku bilang gelarku semua copot saja. Apa? This is Daniel. Yang Tuhan bentuk. Amin. Yes. Bukan tidak berguna, saya sudah jalanin itu, baik buat saya. Ilmunya baik buat saya. Tapi itu harus diproses dan membuat saya dalam keadaan seperti mana saya ada sekarang. Pada hari ini saudara yang kekasih, terimalah kasih karunia Tuhan atas kita semua. Supaya kita jemaat ini bisa lepas landas saudaraku. Ada yang mengikat, nggak bisa lepas landas. Ada yang mengikat kakimu, ada yang melihat pikiranmu, ada yang mengikat batinmu. Kau harus terbang tinggi, bagai raja, terbang. Sekarang Raja Wali kalau diikat kakinya bisa terbang nggak? Atau dikasih beban nggak bisa. Dan itu sering kita yang bangun, karena masa lalu kita yang bangun. Kau tahu nggak? Di dalam Kristus kutuk sudah putus. Halo. Tapi kenapa itu masih tinggal di dalam batinmu? Perlu Roh Kudus membebaskan. Mari datang pada Tuhan. Pada hari ini jangan lewatkan saudaraku. Bahwa engkau benar-benar kau ciptaan baru. Sampai Paulus di Korintus, saudara tahu, saya kasih sedikit. Korintus kota parah. Tapi mujizat luar biasa terjadi di sana. Ketika mereka percaya. Ini kota penuh dosa. Tapi di situ Paulus katakan, kamu adalah ciptaan baru. Dan di situ dia nyatakan karunia-karunia Roh Kudus. Karena di dalam kegelapan Roh Kudus bercahaya. Amin. Amin. Kalau masa lalumu suram, ingat, dia jawabannya. Sudah cukup lama kau katakan kau percaya, tapi kau nggak tinggalkan. Hari ini kau tinggalkan. Tinggalkan. Kembali, bukan hanya kembali, ambil dan raihlah yang indah di depan yang Tuhan sediakan.
Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari masing-masing benahari hatimu. Ambil waktumu. Jangan biarkan selubung dan hak perhambaan itu, buk perhambaan, terus menguasai hidupmu. Menjalani sebagai orang percaya tapi kakimu masih terikat, pikiranmu masih tertawan. Hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus yang manis. Mutiara tak ternilai harta milikku. Nyatakanlah kemerdekaan roh bagi setiap kami yang percaya. Ya, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Biar musik saja, saudara, ambil waktu ini. Kita harus pindah hidup di bawah hukum Taurat. Saya mau kasih tahu, banyak sekali orang percaya hidup dalam hukum Taurat. Pindah kepada hukum kasih karunia. Kau akan alami suatu perbedaan yang besar, terobosan baru. Itu terjadi dalam iman dan pikiran. Rubah. Sehingga tuduhan selama ini kau melihat sebagai beban yang baik untuk membentukmu, untuk memurnikan pengandalanmu akan Tuhan. Take your time. Jangan biarkan kau keluar dari tempat ini tanpa kau mengalami satu kesempatan ini, saudaraku. Udah cukup berminggu-minggu padamu ditanamkan
ditanamkan kebenaran demi kebenaran. Tapi hari ini terimalah kebenaran ini. Hukum kasih karunia menguasaimu. Terimalah, lepaskanlah. Dia jauh lebih besar rancangan di atasmu daripada yang kau pikirkan. Tapi dia ingin engkau seperti tanah liat yang sedang dibentuk. Dan terimalah masa-masa ini, masa pembentukanmu dengan gembira, dengan berkata, terima kasih Tuhan, sampai mataku pudar melihat dunia ini dan melihat tujuanmu adalah indah di mataku Tuhan. Sampai bersih rasa kecewamu, rasa sakit hatimu, oh tuduhan masa lalumu. Nggak ada lagi. Karena dia sudah menebus di kayu salib. Percayalah, dia sudah menebus di kayu salib. Dia benar-benar memerdekakan. Dia nggak tanggung-tanggung. Pikiranmu yang membuat tanggung-tanggung. Konsepmu yang membuat tanggung-tanggung. Oh haleluya. Haleluya. Karena roh, dia adalah roh yang memerdekakan. Ribu tahun dia mencari tempat untuk kemerdekaan, tinggal di dalam anak-anaknya. Sebelum dia menyelesaikan dunia ini. Tinggal kau berkata, Roh Kudus, bekerjalah dalam aku. Bebaskan cengkeraman pikiranku, tertuduh dalam diriku, ikatan batinku, bahwa supaya hanya terpaut pada Engkau saja.